Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 4. Diketahui 4 buah partikel dengan massa dan koordinat sebagai berikut. 50 gram, X, dan seterusnya ya. Anda bisa lihat di situ. Jadi kalau bisa kita lihat, saya kotakin di sini. Saya pakai warna merah saja. Ya, ini adalah partikel 1. Ya, ini adalah partikel 2. Ini adalah partikel 3. Dan ini adalah partikel 4. Berapa momen inersia sistem partikel itu jika mengambil sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z sebagai sumbu putarnya? Lalu D, bagaimana kalau disimbolkan antara A dengan B, lalu dengan C gitu ya, istilahnya hubungan antara A, B dengan C. Nah, oke, kita hitung sekarang. Ketika kita meninjau sumbu X menjadi sumbu rotasi, ya, kalau saya gambar di atas begini ya, untuk jadi gambaran saja. Jadi kalau kita gambar sumbu 3 dimensi, itu ini X, ini Y, ini Z, ya. Ketika kita tinjau Z itu sumbu X jadi sumbu rotasi, maka jarak partikel dengan kepada sumbu X diberikan oleh koordinat Y-nya. Oh maaf, ini 2 dimensi ya. Jadi mungkin lebih enak saya kasih begini saja. Ya, di sini X, di sini Y. Ya, maka untuk jika sumbu X itu jadikan sumbu rotasi, maka jarak partikel dengan sumbu rotasinya itu adalah koordinat Y-nya. Sehingga kalau kita bisa dapatkan pada dengan sumbu X sebagai sumbu rotasi itu akan sama dengan sigma I dari sigma sigma untuk I sama dengan 1 sampai 4 ya, berarti MI kali YI kuadrat ya. Dimana di sini kita tinggal substitusikan saja 50 ya. Kita tidak perlu ubah satuannya ya, jadi sama saja karena kan itu hanya kita kalikan saja nanti dengan 10⁻³ ya. Izinkan saya tidak tuliskan satuannya ya. Jadi dikalikan dengan Y1 itu adalah 2 ya, kuadrat ya. Ini 2 kuadrat ditambah dengan 25 kali 4 kuadrat ditambah dengan 25 dikali -3 kuadrat ditambah 30 ya dikali 4 kuadrat. Nah, jadi kalau dihitung itu kira-kira sama dengan 1.300 gram per sentimeter kubik. Sentimeter persegi ya, kita tidak usah ubah. Begitu pula untuk B, jika sumbu Y menjadi sumbu putar, maka jarak X atau koordinat X itu akan menjadi jarak terhadap jarak antara partikel dengan sumbu rotasi. Sehingga IY itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1/4 MI kali XI ya. Nah, saya tidak perlu tuliskan panjang lebar, Anda tinggal hitung saja. Ini kira-kira hasilnya adalah 550 gram per sentimeter persegi. Ya, ini kalau Anda bisa lihat ya, di sini yang A, yang partikel 1 berarti 50 dikalikan dengan 2 kuadrat, 25 dikalikan 0 kuadrat, gitu ya. 25 dikalikan -3 kuadrat, 30 dikalikan -2 kuadrat. Hasilnya adalah ini. Ya, Anda bisa tulis sendiri ya. Semuanya yang penting hasilnya ada. Lalu jika sumbu Z ini agak lebih tricky ya. Jika ada satu sumbu lagi sumbu Z di mana sumbunya itu adalah sumbu yang masuk dan keluar dari bidang di sini, maka jarak antara partikel dengan sumbu koordinat itu adalah kita bisa tinjau dari R ya, yaitu jarak pada titik sumbu rotasi kepada Z itu akan sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, atau kita bisa samakan di sini R kuadrat akan sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sehingga IZ itu akan sama dengan sigma dari I sampai 1 N MI dikali RI kuadrat akan sama dengan sigma I 1 sampai N itu X MI kali XI kuadrat ditambah dengan YI kuadrat ya. Artinya di sini kita tinggal jumlahkan saja ya, karena kan kalau kita eh, asosiasikan di sini distribusi kita masukkan ya, ini MI XI kuadrat ditambah dengan MI YI kuadrat itu akan sama seperti IX dengan IY, sama dengan IX ditambah dengan IY atau sama dengan 1800 GR per cm kubik. Nah, yang D jika disimpulkan A dan disimpul B ya, jadi jika IX itu adalah A lalu IY itu adalah B, maka
IZ itu adalah A ditambah dengan B. Nah, ini satu hal yang penting juga ya. IZ sama dengan IX ditambah dengan IY itu adalah satu teorema ya, yang disebut dengan teorema sum Pythagoras. Jadi ya, kalau kita tahu momen inersia terhadap sumbu X, kita tahu momen inersia terhadap sumbu Y, maka otomatis kita bisa dapatkan momen inersia terhadap sumbu Z dengan menjumlahkannya saja. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 4.